Yos pioner, Mangadun rasa pioner harus tahu juga soal ini. Jadi yuk langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel Mangadun. Oke. Ini dari laman Facebooknya Dorisin ya. Katanya beliau, mari luangkan waktu sejenak untuk mengenali wanita muda cantik ini, Miss Lumari, pahlawan wanita dari komunitas Filipina yang merupakan pemimpin komunitas GCP yang luar biasa. Dia mendirikan kampanye GCP di Filipina dan memimpin banyak duta besar GCP dan memimpin dari berbagai pemimpin dari berbagai provinsi untuk bekerja keras dan menciptakan hampir 160.000 data GCP. Wow, gila ya ini ya. Ini data-data yang disampaikan sama dari sini nggak logis sebetulnya kalau buat Mangadun pribadi ya. Ini sebetulnya postingan dari kemarin itu 2 hari yang lalu ya. Jadi ya makanya Mangadun rasa ini pioner juga harus tahu soal ini. Kita lanjut. Meskipun memiliki bisnis sendiri, Lumari mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan bekerja tanpa lelah dengan para pemimpin masyarakat yang luar biasa dari semua provinsi. Mereka telah menetapkan tujuan menciptakan 1 juta data GCP sebelum open mainnet. Wow, ini sih logis gak logis, tapi iya seperti inilah Miss Lumari ya. Luar biasa banget, speed class asli bener. Bayangkan saja 1 juta loh, 1 juta data GCP. Jadi kenapa, maksudnya gimana? Kita yang Mangadun ya, ini apa sih ya, barangkali pioner juga yang stay channel Mangadun sama ya, Mangadun rasa seperti itu. Karena apa? Ya Mangadun juga bisa paham lah ya. Kita tahu dan banyak juga yang kadang sharing ya di Mangadun gitu di komentar soal ya minimnya pergerakan dari komunitas Indonesia ya. Sementara di sini dikatakan Miss Lumari itu sampai mentargetkan atau punya tujuan ya, menetapkan tujuan menciptakan 1 juta data GCP sebelum open mainnet. Maksudnya ya kita tahu bahwasanya untuk bisa mencapai open mainnet itu harus bisa meyakinkan core team bahwasanya data di GCP itu masuk di blockchain, dan itu ya walaupun nggak full tapi ya kisaran 95% lah data GCP. Makanya ya itu nggak bisa dimanipulasi ya, atau apa namanya, manipulasi ya. Karena apa ya, karena itu real tercatat di blockchain, walaupun ya mungkin di beberapa daerah bagian mana saja ya secara global itu ada saja yang bukan GCP, tapi dengan tercatatnya data-data GCP gitu kan di blockchain tanpa henti ya, entah ya, jadi bisa dikatakan jangan-jangan nih ngerinya tuh bener ya. Beberapa waktu lalu Mangadun sempat ada isu, nggak tahu benar atau tidak, open mainnet itu akan ditentukan di daerah-daerah yang memang aktif GCP-nya gitu, dan itu bersih ya. Bersih dalam artian tidak ada penjualan Pi atau jual beli Pi di bawah meja ya kan, itu seperti itu. Tapi ya kita tunggu saja. Soalnya apa? Soalnya kalau misalkan open mainnet ya kita tahu ya. Ini maaf nih, jangan sampai pioner salah paham. Mangadun coba luruskan di sini ya, gitu. Ini kan tujuannya Miss Lumari tanggal 28 Juni. Seperti itu ya. Kemarin juga ada sempat kita bahas di postingan Dorisin di topik 30 kalau tidak salah. Itu. Jadi kalau misalkan nih terjadi open mainnet tanda kutip ya, seperti 25 Desember 2 tahun lalu kalau tidak salah yang terjadi di Cina ya. Ya itu kenapa? Ya itu sama komunitas ya, gitu loh. Nah, khawatirnya yang digembar-gemborkan soal open mainnet di sini ya, ini hanya di beberapa bagian tertentu ya. Misalkan ini Filipina ya Filipina. Kenapa Mangadun bisa sampai ngomong seperti itu?
Karena core team sendiri menyampaikan, ini yang jadi patokan kenapa Mengadun sampai bicara seperti ini. Mengadun ingat banget ya, QSC baru mau mencapai 10 juta. Oke, dari target 15 juta. Terus migrasi itu juga kalau tidak salah kisaran baru 6 juta dari target 10 jutaan. Dan berikut utilitas atau aplikasi yang hanya baru 50 dari target 100 aplikasi. Jadi kalau misalkan tanggal 28 Juni yang 3 poin ini tidak tercapai, terus open mainnet-nya secara apa? Nah, Pioneer juga pasti jadi apa ya namanya, punya clue gitu kan. Makanya kenapa Mengadun luruskan di sini. Yang khawatir tuh gini loh, khawatir Mengadun ya, banyak YouTuber ya yang menginformasikan soal 28 Juni ditargetkan ya kan, di apa sih namanya, dipublikasikan, digembar-gemborkan, tapi tanpa klarifikasi atau logis gitu, ada dasar-dasarnya loh berita itu kan. Itu ya Mengadun sih ya, kalau misalnya open mainnet ya open mainnet saja gitu loh. Bahkan ya alhamdulillah kita bisa belanja, bisa apa namanya ya udah namanya open mainnet. Cuman khawatirnya jangan sampai gitu loh, dari 3 poin ini tidak tercapai ya, terus open mainnet-nya itu targetnya apa jadi berubah. Nah itu kan yang perlu kita dalami gitu loh, perlu istilah kata kita secara bijak menyikapinya. Jadi yang benar ini open mainnet secara apa kan gitu. Di sini tidak dikatakan loh open mainnet secara global. Itu catatan Mengadun ya. Itu jadi ada beberapa catatan di sini, walaupun Dorisin dan Miss Lumari itu mengatakan target open mainnet tanggal 28 Juni ya. Tapi di sini tidak dikatakan open mainnet secara global. Mengadun tuh nggak betah kalau misalkan nggak apa ya, nggak mengedukasi lah, nggak memberikan solusi-solusi atau pencerahan-pencerahan kepada pioner tuh gimana, kayaknya ada yang ganjel gitu loh. Jadi khawatir terus, bawaannya khawatir pioner mengkonsumsi informasi yang dari berbagai sumber itu yang akhirnya salah tafsir. Itu yang sangat Mengadun jaga gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mana tadi? Meskipun memiliki bisnis sendiri sudah itu ya. Nah, ini dia yang paling bawah. Mari berikan tepuk tangan kepada Nona Lumari dan timnya atas kerja keras mereka yang menakjubkan, semangat, tekad, ketekunan, dan dedikasi kepada GCP. Mereka telah banyak berkorban untuk tujuan ini, dan upaya mereka pasti akan diingat dalam sejarah blockchain. Wow, sebagai pahlawan. Terima kasih atas semuanya yang kau lakukan dari Sin. Oke, di sini mungkin ada yang tadi dikatakan itu memimpin ya, gitu, memimpin banyak duta besar GCP dan pemimpin dari berbagai provinsi. Nah, yang ini mungkin dikumpulkan di sini ya. Kita bisa melihat apa namanya, beberapa pioneers atau duta GCP yang sudah tergabung di sini ya. Tuh. Jadi yang ya memimpin sama Miss Lumari tadi itu gitu ya. Jadi apa sih, digerakkan lah sama Miss Lumari itu beberapa duta GCP di berbagai daerah. Dan ini cuplikannya beberapa pioneers duta GCP yang Miss Lumari itu ikut sertakan, atau ya bisa dikatakan ayo gerak gitu loh ya. Ini Miss Lumarinya, ini beliau ya, ini Miss Lumarinya. Jadi apa ya, barangkali ada yang belum lihat ya, seperti itu. Oke, itu dari Filipina. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sorry tadi udah coba Mengadun upload ya. Ada musiknya dan kena klaim hak cipta, jadi ya kita cukup lihat ini aja ya. Soalnya kalau pakai musiknya yang tadi dilanjutin itu emang enak banget musiknya, nggak taunya ada klaim hak cipta ya. Jadi ya sudahlah,
daripada kena klaim hak cipta YouTube pelanggaran. Ya kita lihat sedikit-sedikit aja satu-satu ya, yang penting mah informasinya sampai lah walaupun gak ada musiknya ya, daripada ada musiknya kena klaim hak cipta. Oke, ini dia orang-orangnya yang digerakkan di daerah Filipina ya kayaknya gitu. Twitternya siapa? None Paja ya. Jadi nanti akan ada pembahasan juga ya setelah video ini mungkin ya. Kita juga belum bahas dashboard, nantilah ya. Dan terus di sini ada juga nggak tahu apa, kita artikan saja dulu ya untuk lebih jelasnya. Oke. Biasa terjemahkan dulu. Oke, ini dari mana ya? Tidak tahu lah. Maksudnya apa, mungkin dari artikel. Oh iya, di bawah ada tuh Lumari ya. Jadi ini Miss Lumari ya yang membuat artikel ini gitu. Jadi naskah lah ya. Itu di atas itu. Saat ini kami menghasilkan 1.500. Maksudnya berapa itu? 157 ribuan lah ya transaksi GCP di blockchain dengan ekspektasi pertumbuhan yang signifikan. Kami telah menyelenggarakan acara barter secara strategis sepanjang bulan April, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 20, 25, 28 April, keseluruhan bulan Mei, yang bertujuan untuk memperkuat upaya GCP kami dan berkomitmen penuh untuk memajukan finance block dan kampanye GCP senilai 314159. Tujuan kami adalah mempercepat peluncuran mainnet. Wow, luar biasa ya. Terbuka pada 28 Juni 2024 dan berkontribusi pada 60 hingga 80% data GCP nyata. Sebagai tolok ukur, bersama-sama kami teguh dalam misi kami untuk mendorong perubahan yang berarti dan menginspirasi sesama pioners untuk menghasilkan data GCP yang nyata melalui barter di berbagai wilayah dan provinsi. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami menyambut dengan hangat. Mari satukan usaha dan hati kita, karena kesuksesan Open Mainnet ada di tangan kita. Yes, betul banget. Dengan 85 hari tersisa hingga tanggal 28 Juni, kami memiliki cukup waktu untuk mencapai tujuan kami mencatat 1 juta. Wow, ngeri sekali ini ya. Bisa-bisanya ya, karena kan banyak duta juga tadi yang kita lihat itu ya. Dan kayaknya nih kalau misalkan ada yang dari Indonesia mau ke Filipina, bisa banget ya gitu. Cuman asalkan ya bisa bahasanya, terus menemukan titik-titik lokasi komunitas Pai itu di Filipina ya. Oke, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat videonya ya. Ingat, di sini juga belum ada penjelasan tanggal 28 ini ya. Tanggal 28 Juni ini Open Mainnet secara global ya. Secara global ya, keseluruhan dari berapa itu 230-an negara lah ya. Kayaknya menurut Bang Adun pribadi tuh kayaknya entahlah ya gitu. Bang Adun sendiri nggak mau melebih-lebihi berasumsi Open Mainnet-nya global atau tidak, enggak. Bang Adun cuman ya apa sih, mencoba memberikan sedikit clue ya, atau petunjuk-petunjuk yang sekiranya jadi pertimbangan untuk para pioner ya, antara Open Mainnet global atau Open Mainnet cuman di beberapa daerah saja, seperti yang waktu itu terjadi di Cina ya. Kita sudah Open Mainnet taunya di Cina doang. Akhirnya kecewa deh ya. Jangan sampai terulang kembali yang seperti itu. Oke, itu maksud Bang Adun. Terima kasih yang udah stay selalu di channel Bang Adun ya. Buat yang udah like, comment, subscribe juga. Yang baru gabung, selamat bergabung. Oke, sorry Bang Adun, biasalah ada kesibukan, jadi tetap nanti Bang Adun balas juga komentarnya satu persatu ya. Oke, tetap semangat. Bang Adun pamit undur diri dulu. Sehat selalu ya, seperti biasa, lancar rezeki dan diberkahi semuanya, baik itu komunitas, pioner, baik ataupun core team juga, pokok semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.